Cek, cek. Halo Ibu, Assalamualaikum. Oh, Terdengar suaranya. alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam, Bapak. Damang, Bapak. Alhamdulillah, Pangestu Ibu. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekarang kita masuk ke sesi yang kedua yaitu bersosialisasi dari Visip Unpas Bandung. Kalian bisa bertanya banyak hal, juga bisa mencari informasi juga. Kita serahkan langsung kepada Visip Unpas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMA Angkasa, salam sehat semuanya. Oke, baik. Perkenalkan, kali ini kami dari Visip Unpas, ada saya Muhammad Fazri Chandra, dan ini didampingi sama teman-teman mahasiswa yang juga dari Visip Unpas. Kita mau kenalan dulu. Ada siapa di samping saya? Halo semua, perkenalkan. Aku Amadea dari jurusan Administrasi Bisnis. Langsung saja ya, di hari ini kami ingin memperkenalkan apa itu Visip Unpas. Visip Unpas ini adalah salah satu fakultas yang ada di Universitas Pasundan, teman-teman. Lokasinya ada di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Bandung, ya, ada di tengah kota Bandung, dan tentunya memiliki 5 program studi yang 5-5-nya tentunya sudah terakreditasi A. Nah, apa sih terakreditasi A? Jadi, kalau dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, akreditasi A tentunya mempunyai nilai yang paling tinggi atau nilai yang unggul. Di samping itu, kita juga saat ini, di tahun ini, sudah siap untuk menggelar perkuliahan tatap muka atau PTM, dan juga didukung tentunya dengan perkuliahan jarak jauh atau perkuliahan online. Nah, untuk info lengkapnya, yuk mari kita simak dulu nih ya penjelasan singkatnya tentang Visip Unpas, dimulai dari video tayangan berikut ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Pasundan. Visip Unpas memiliki program studi yang terdiri dari program studi Ilmu Administrasi Publik, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, program studi Ilmu Hubungan Internasional, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, dan program studi Ilmu Komunikasi. Kelima program studi Visip Unpas sudah terakreditasi A BAN PT. Didukung dosen berpengalaman sesuai dengan bidangnya dan fasilitas yang modern, salah satunya memiliki sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kami siap mencetak lulusan yang profesional, berlandaskan budaya Sunda dan nilai keislaman. Dan Visip Unpas siap menggelar kuliah tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru yang didukung dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, baik, itu dia profil singkat dari Visip Unpas ya, adik-adik dari SMA Angkasa. Tapi sebelumnya kakak mau ngingetin, boleh dicek chat meetingnya karena kita sudah menyebarkan absensi. Silakan untuk diisi ya. Barangkali nanti teman-teman mungkin meminati salah satu prodi yang ada di Visip Unpas, dan sekarang silakan nih kakak ingin kalian tanya jawab gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, karena dari Visip Unpas ini akan ngasih hadiah juga buat kalian ya. Jadi dari SMA Angkasa ini kelasnya
dicampur atau gimana ya Ibu? Boleh tahu? Untuk kelasnya dicampur, Pak. Oh, dicampur. Baik, kalau dicampur kita sudah menyiapkan ada 10 hadiah ya buat teman-teman dari SMA Angkasa. Nanti silakan buat yang bertanya kita kasih hadiah dan hadiahnya nanti akan dikirim ke guru BK-nya masing-masing. Oke, silakan dari teman-teman SMA Angkasa yang ingin bertanya tentang prodi administrasi publik. Itu tuh belajarnya ngapain aja? Terus tadi juga ada program studi hubungan internasional, administrasi bisnis, ya, kesejahteraan sosial dan juga ilmu komunikasi. Pak, aku mau nanya. Oke, silakan dengan siapa sebutkan namanya dan kelasnya ya. Tifa dari kelas 12 IPSC. Oke, Tifa silakan. Pak mau nanya, kalau misalkan administrasi publik sama administrasi bisnis tuh bedanya apa ya, Pak? Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Tifa ya. Nah, kalau administrasi publik dan administrasi bisnis, bedanya tentu sangat berbeda. Nah, di sebelah saya ada Kak Dea yang ada dari program administrasi bisnis. Nah, kalau administrasi publik itu sebenarnya mempelajari ruang lingkup tentang apa itu kebijakan publik. Nah, kebijakan publik sebenarnya banyak sekali di dalamnya, baik di dalam perusahaan swasta ya atau bahkan dalam ilmu pemerintahan. Nah, teman-teman bisa bayangkan menjadi seorang pejabat saja itu bisa membuat kebijakan publik. Nah, itu yang nanti akan dipelajari dalam program studi administrasi publik. Sementara kalau di program studi administrasi bisnis, kayaknya Kak Dea aja deh yang jawab. Kak Dea, kalau kuliah administrasi bisnis itu belajarnya apa aja, tentang apa deh? Boleh di-share nggak sama Tifa dan teman-teman yang lain? Kalau belajar administrasi bisnis tuh banyak banget. Kita dapat manajemennya, kita dapat belajar bisnisnya juga, kita dapat belajar administrasi. Nah, jadi kalau menurut aku sih, jadi kita bisa belajarnya luas, bisa belajar bisnis terutama. Kalau zaman sekarang kan bisnis tuh banyak ya orang yang pengen banget belajar bisnis. Nah, kita di sini dapat untuk belajar bisnis, administrasinya juga. Nah, sedikit nambahin, jadi kalau di program studi administrasi bisnis sebenarnya mempelajari skup tentang ruang bidang ekonomi, di mana nanti prospek kerjanya selain menjadi entrepreneur atau wirausaha, teman-teman juga bisa memiliki kemampuan ataupun soft skill dan bahkan nanti prospek kerjanya bisa bekerja sebagai marketing dan juga tentunya bagian-bagian SDM yang ada di bidang ekonomi seperti yang ada di perbankan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Apalagi tadi sudah dikasih tahu juga ya kalau kuliahnya menyenangkan ya, Kak Dea belajarnya. Senang banget. Kak Dea udah punya bisnis online shop gitu? Udah ada. Udah ada tuh. Jadi dari perkuliahan juga sudah belajar tentang administrasi bisnisnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Tifa. Oh iya, Pak. Paham. Makasih ya infonya. Oke, baik. Ini juga selain Kak Dea, aku baru kedatangan satu lagi kakak dari program studi kebencanaan administrasi publik ya. Namanya, silakan memperkenalkan diri dulu buat Kak Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Ahmad Surya dari negara. Nah, Kak Ale boleh bantuin jawab nggak, tadi ada yang nanya kalau di program studi administrasi publik itu belajarnya ngapain aja? Untuk di program studi administrasi publik, kita itu mempelajari bagaimana cara mengelola administrasi secara spesifik, khususnya di administrasi negara atau administrasi pemerintahan.
Tadi ada tambahannya ya Tifa ya. Jadi mengelola administrasi, terutama administrasi publik ataupun administrasi negara. Jadi memang sebenarnya sekarang sih lebih luas lagi. Kalau dulu memang spesifiknya kepada pemerintahan, tapi ternyata banyak kok di perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai juga kebijakan-kebijakan publik. Makanya nanti akan dipelajari di sana. Terima kasih untuk Tifa. Selanjutnya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti Tifa kita kasih hadiah ya. Itu akan dikirimkan ke guru BK-nya. Pak, izin bertanya. Ya, siapa dulu? Boleh sebutkan nama dan kelasnya ya. Maulana, betul? Firman, Pak. Oh, Firman. Silakan Firman. Oke Pak, izin bertanya. Kalau misalkan untuk yang tadi dipaparkan kan itu rata-rata jurusan yang ada di, maksudnya kayak lebih spesifik ke ya Pak, kayak kesejahteraan sosial, terus kayak ilmu komunikasi. Nah, kalau misalkan anak IPA itu kan biasanya maksudnya apakah bisa juga gitu masuk ke situ, dan apa harus punya basic tertentu dulu untuk masuk ke jurusan itu? Baik, Firman dari 12 MIPA ya. Sebelumnya mohon maaf, ini Maulana bisa tolong di mute dulu sebentar. Baik, saya bantu jawab Firman. Sekarang di perguruan tinggi itu sudah ada kurikulum baru, namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Visip Unpas merupakan salah satu bagian di dalamnya. Ya, kami juga dapat program hibah dari pemerintah terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan itu adalah sebuah program yang baik untuk teman-teman semua dari bidang ilmu apapun. Ya, karena namanya Merdeka Belajar. Ya, kalian ini adalah makhluk merdeka. Kalaupun di sekolahnya dulu belajar tentang IPA gitu. Nah, sekarang di Visip Unpas tertarik dengan ilmu komunikasi misalnya, ya, atau tertarik dengan prodi bisnis, itu sangat bisa dipelajari. Ya, belum lagi di program MBKM ini kami juga sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan nanti teman-teman mempunyai program magang atau bahkan pertukaran pelajar. Dan tentunya kami juga ingin mahasiswa-mahasiswa Visip Unpas ini berprestasi. Salah satunya saya sebutkan nih ya, Kak Renaldi ini adalah tim PON Jawa Barat di cabur sepak bola. Ya, nah ini juga salah satu dukungan dari Visip Unpas kepada mahasiswanya yang bisa berprestasi. Nah, terutama tadi dari bidang keilmuan yang misalkan kamu ragu nih, saya dari IPA tapi pinginnya ke komunikasi. Nah, sampaikan ke orang tuanya bahwa ataupun nanti ke guru-gurunya gitu ya, di Visip Unpas sudah mempunyai dan juga menjalankan program MBKM. Nah, kami juga nanti membuka teman-teman seperti Firman, misalkan ingin belajar di prodi yang lain, sudah masuk di prodi bisnis atau komunikasi tapi pengen belajar tentang administrasi publik, enggak, karena memang dari pemerintah ya, dari Mas Menteri terutama itu sudah memungkinkan kita merdeka dalam belajar. Jadi pilihannya ada di Firman sendiri ya, yang dari SMA sudah belajar tentang IPA misalkan, tapi tertarik untuk ikut belajar tentang pengetahuan sosial. Nah, itu sangat terbuka. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya tadi siapa yang ingin bertanya? Saya Pak izin bertanya Pak. Ramdan itu dari kelas 12 MIPA B Pak. Siapa? Sorry, namanya Ramdhani Teguh Pak dari kelas 12 MIPA B. Ramdhani Teguh. Ingin bertanya Pak, kalau kayak apa ada tuh hubungan internasional itu tuh kayak itu bukan Pak, Kementerian Luar Negeri kayak diplomat atau enggak duta besar gitu bukan Pak? Yang prodi hubungan internasional ya? Iya Pak. Oke, baik.
Eh, Program studi ilmu hubungan internasional betul sekali ya, sebenarnya mempelajari tentang apa itu kebijakan-kebijakan dari luar negeri. Nah, salah satu prospek kerjanya memang adalah menjadi diplomat ya, atau duta besar, atau juga tentunya bagian dari Kementerian Luar Negeri. Nah, kami juga Visip Unpas sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang setiap tahunnya selalu mengadakan rutin pelatihan diplomasi. Ada namanya latihan diplomasi. Kemudian juga tahun ini nanti akan diselenggarakan kalau nggak salah bulan depan atau bulan April, yaitu simulasi sidang ASEAN. Nah, jadi teman-teman nanti mahasiswa-mahasiswa itu akan mensimulasikan bagaimana proses sidang ASEAN, atau simpelnya adalah memang prospek kerjanya ada di bagian-bagian diplomat ataupun Kementerian Luar Negeri. Dan tentunya jangan khawatir, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, jadi tentunya prospek kerjanya banyak sekali nanti bisa ke arah sana. Seperti itu, Ramdhani. Siapa? Terima kasih Pak. Baik. Sudah ada 3, tadi ada Tifa, Firman, dan Ramdhani. Ayo kakak masih punya 7 lagi ya, hadiah dari Visip Unpas nanti kita akan kirimkan ke guru BK-nya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini biasanya prodi-prodi yang paling banyak ditanya adalah prodi komunikasi. Saya belum ada pertanyaan nih dari prodi komunikasi. Tapi tadi ya yang nanya bagus tuh dari administrasi publik, administrasi bisnis, dan juga dari prodi HI. Izin Pak, apakah boleh bertanya kembali? Ya, silakan gimana Firman? Untuk di prodi ilmu komunikasi itu apa saja sih Pak yang kita pelajari, dan prospek kerja apa yang akan kita, dan prospek kerjanya apa gitu dari jurusan ilmu komunikasi itu? Oke, baik. Terima kasih Firman. Kalau dari prodi komunikasi, kebetulan saya selain menjabat sebagai staf humas juga di Visip, saya ini dosen dari prodi ilmu komunikasi. Nah, kalau di prodi ilmu komunikasi itu banyak sekali yang kita tahu ya, itu adalah tentang jurnalistik dan juga tentang PR atau public relation atau humas lah bahasa simpelnya. Nah, itu adalah 2 prospek kerja utama. Tapi sebenarnya banyak juga ya prospek-prospek kerja yang lain yang ada di bidang komunikasi seperti manajemen komunikasi. Nah, kamu juga kan tentunya bisa ada di dalam perusahaan-perusahaan yang diantaranya bisa memimpin perusahaan. Nah, kemudian ada komunikasi bisnis, itu dari sisi perkuliahan saja. Nah, sebenarnya bukan hanya 2 bidang utama tadi gitu, di jurnalistik dan juga PR. Masih banyak bidang-bidang lain yang bisa digali di bidang komunikasi, karena nanti di dalamnya pembelajarannya itu akan sangat luas gitu. Cuma memang yang paling simpel adalah kamu bisa bekerja di media, terutama media massa gitu ya, untuk prospek kerjanya, atau di perusahaan-perusahaan sebagai seorang PR dan juga sebagai seorang humas. Tapi selain itu, saya rasa komunikasi tentunya punya banyak hal yang sangat bisa mungkin dipelajari. Bahkan saat ini di Visip ya, ini buat teman-teman yang tertarik juga, itu sudah ada mata kuliah baru namanya komunikasi kesehatan. Nah, berarti kan bukan hanya komunikasi bisnis saja atau komunikasi tentang media massa saja, tapi juga segala macam bentuk komunikasi dipelajari. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Oke, yang lainnya silakan ya, terutama yang belum nanya nanti dikasih hadiah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan nama dan kelasnya ya. Saya Nikita Putri dari 12 MIPA C. Izin bertanya, kalau untuk, kan saya jurusan IPA, mau masuk ke ilmu komunikasi berarti ke IPS. Nah, di situ ada tes lagi nggak, Pak? Kayak tes tulis lagi.
Oke, baik. Buat Niketut ya, aku manggilnya apa nih? Bebas aja, Pak. Niketut atau Putri? Oh, bebas. Ketut. Baik. Untuk ilmu komunikasi dan semua prodi sebenarnya yang ada di Visip Unpas, kita membuka dua jalur. Yang pertama adalah jalur PMDK dan juga jalur USM atau ujian saringan masuk. Kalau jalur PMDK ya itu hanya melihat dari nilai rapot teman-teman. Tapi kalau melalui jalur USM tentunya akan ada tes lagi, tes saringan masuk. Nah, kalau untuk jalur PMDK ya yang merasa mungkin nilai rapotnya juga bagus atau sebenarnya yang dilihat adalah nilai rata-ratanya. Nanti akan dipandu sama teman-teman tim PMB. Caranya gampang ya, tinggal cek aja nomor WA-nya yang ada di websitenya Visip Unpas ya, ataupun teman-teman bisa buka akun Instagram Visip, jangan lupa di follow ya, @visip_unpas. Nah itu ada link tree di dalamnya. Bisa klik aja pelayanan PMB, itu langsung sudah terkoneksi dengan akun WhatsApp yang akan melayani teman-teman untuk pendaftaran ataupun informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalaupun nanti Ketut dari IPA misalkan pengen masuk ke komunikasi, sebenarnya bisa-bisa saja, nanti akan dilihat dulu nilai rata-rata rapotnya seperti apa, dan kalau ingin lebih cepat ya saya sarankan memasuki dengan program saringan PMDK ya, karena itu programnya juga terbatas, nanti akan dilihat juga dari nilai rata-ratanya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk program saringan PMDK itu kayak gimana ya, Pak? Gimana? Program saringan PMDK itu kayak gimana? Program saringan PMDK ya, tentunya kalau PMDK ya, yang pertama jelas mendaftar dulu. Nanti setelah mendaftar, tentunya akan dilihat dari nilai rata-rata rapotnya. Tapi nggak usah khawatir, tentunya ya pasti akan terlihat nanti dari teman-teman yang ada di kelas-kelasnya, ataupun kan biasanya tadi ada keraguannya gini, aku dari IPA bisa nggak ya masuk program studi komunikasi? Tentunya bisa ya, jangan khawatir. Makanya yang dilihat adalah nilai rapotnya teman-teman ya, nilai rata-ratanya kalau nggak salah ya itu di 70 lah. Nanti bisa di chat kembali sama pelayanan penerimaan mahasiswa barunya ya, nanti infonya lengkap di sana ya, syarat-syaratnya apa saja, dan kalau PMDK itu hanya menyertakan nilai rapot saja. Tapi kalau USM ya, bedanya USM itu diselenggarakan oleh universitas, itu nanti ada tesnya dulu, ada ujiannya dulu gitu. Oh, iya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Nah, ini saya dapat info katanya ada pertanyaan lewat chat ya. Jadi kita akan akomodir juga lewat chat. Boleh deh nanti dikasih hadiah juga. Yang pertama, nah ini mungkin tertinggal. Ada Rido Alia Zahra dari 12 MIPA. Kalau administrasi bisnis, nanti kalau sudah lulus, prospek kerjanya apa? Nah, Kak Dea boleh dibantu lagi nggak jelasin prospek kerja dari prodi administrasi bisnis? Boleh dong. Prospek kerja dari jurusan administrasi ini ada SDM, wirausaha juga, ekonomi, sama manajemen ya Pak? Ya, manajemen dan marketing. Jadi teman-teman yang tertarik dengan prodi administrasi bisnis, sebenarnya prospek kerjanya sekali lagi simpelnya adalah prospek kerja di bidang ekonomi ya. Yang utamanya adalah di bidang perbankan dan juga wirausaha ya. Jadi bukan hanya sebagai pekerja, kami juga ingin melatih mahasiswa kami sebagai entrepreneur muda yang tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan tidak hanya itu,
kalian juga bisa bekerja tentunya sebagai SDM ekonomi yang berkualitas dan juga tentunya sebagai tenaga-tenaga marketing atau tenaga di bidang pemasaran. Oke, terus selanjutnya ini ntar ya, saya catetin dulu buat yang dapat hadiahnya. Oke, baik. Next, Renaldi boleh dibantu dibacakan pertanyaannya. Aku bacain yang Pak, izin bertanya, perbedaan bidang TV dan film yang dipelajari di ilmu komunikasi dengan jurusan TV dan film apa Pak? Oke, itu dari siapa ya? Tolong bantu dicatatkan dulu ya. Kalau TV dan film di Prodi Ilmu Komunikasi kami sudah memiliki laboratorium tersendiri ya. Jadi ada mata kuliahnya, ada juga labnya. Nah, mata kuliahnya belajar tentang teori, kalau labnya langsung prakteknya. Jadi kami juga punya lab televisi dan juga lab film ya. Dan nanti kalau di mata kuliahnya secara spesifik akan belajar di komunikasi massa dan juga tentunya belajar di produksi media penyiaran. Nah, bedanya jelas berbeda karena kalau tadi sudah terkonsentrasi ya dari prodi yang jurusan TV dan film, kalau kita akan lebih luas. Kita belajar semuanya. Tadi yang saya bilang, bukan hanya soal jurnalistik saja, tapi ada juga tentang PR, kehumasan dan lain-lain. Jadi tentunya jangan khawatir kalau belajar di program studi ilmu komunikasi itu akan mempelajari semuanya. Oh ini, dari Sekar, yang Sekar. Nah ini bagus. Izin bertanya Kak, saya Sekar 12 IPS untuk jurusan kesejahteraan sosial. Itu mempelajari apa saja? Dan alumni yang sudah lulus biasanya bekerja di mana? Terima kasih. Oke. Baik untuk Sekar ya yang tertarik dengan program studi ilmu kesejahteraan sosial. Nah, kalau ilmu kesejahteraan sosial tentunya itu banyak mempelajari tentang apa saja permasalahan-permasalahan sosial. Salah satunya adalah tentunya kalian bisa belajar tentang yang sekarang ya prospek kerjanya itu tentang social worker. Bahkan tenaga-tenaga medis itu juga sempat ada lulusan kami yang bekerja di sana dan tentunya kalau kesejahteraan sosial itu juga sudah bermitra dengan dinas sosial. Jadi banyak juga lulusan-lulusannya yang bekerja di sana. Kebanyakan sih menjadi PNS di dinas sosial ya dan belajar tentang kebijakan sosial dan juga tentunya tentang apa itu permasalahan-permasalahan sosial, dinamikanya, dan juga tentunya nanti akan mengarah kepada permasalahan-permasalahan yang ada di permasalahan sosial. Jadi misalnya kan terkait bansos kemarin gitu ya, itu juga nanti ada prospek kerjanya di sana. Lebih banyaknya adalah lulusannya itu kebanyakan di dinas sosial, baik sebagai tenaga honorer ataupun PNS. Yang terjauh adalah alumni kami di tahun 2020 kemarin sempat sharing juga bekerja di dinas sosial tapi ditempatkan di daerah Papua gitu. Tadi dari Sekar ya, boleh dicatetin kelasnya. Oke, sekarang pengen dengar lagi suaranya ya teman-teman dari kelas yang lainnya, mungkin dari IPS nih. Tadi IPS baru satu ya, kebanyakan Baru satu dari IPS-nya. dari MIPA. Saya Pak izin bertanya. Ya, siapa namanya? Dewi Anggraini dari 12 IPSC. Dewi Anggraini, silakan. Ya Pak, itu kan tadi daftarnya ada yang melalui nilai rapot ya Pak. Nah itu tuh diambilnya dari semua nilai atau dari beberapa nilai. Terus juga kalau misalkan dari beberapa nilai, nilai apa saja yang diambil Pak? Terima kasih. Oke, baik.
sebenarnya kalau ketentuannya nanti itu akan ada di tim seleksi ya. Yang jelas diambil dari nilai rata-rata rapot yang tentunya mata pelajarannya yang akan berkaitan dengan program studi yang akan diambil. Jadi misalkan kalau komunikasi teman-teman bagaimana nih bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Izin Pak, bertanya Pak. Oke, silakan. Nama Angga Dwi Cahaya dari kelas 12 nih Pak. Pak, izin bertanya dong Pak kepada kakak yang sebelah kanan Pak. Silakan. Ini tuh tentang ini Pak, enggak. Tentang ikatan kekeluargaan divisi Unpas atau gak tentang himpunan di sana tuh masih menjaga gak Pak? Atau masih terjaga gak Pak? Oke, sebelah kanannya sebelah kanan kamu atau kanan saya nih? Untuk kakak-kakaknya aja sih Pak yang mana aja bebas Pak. Baik ya, Dea dan Renaldi boleh bantu jawab nggak ya? Di himpunan kalian masing-masing bagaimana ikatan kekeluargaannya? Silahkan. Dari aku dulu kali ya. Kalau di himpunan Hima administrasi itu kekeluargaannya sangat kompak kalau menurut saya. Kita mempelajari kebersamaan. Kan banyak tuh kalau misalnya bikin acara tuh bener-bener harus pengennya sukses ya Pak. Jadi bener-bener harus sering kumpul, sering bahas, rapat, semuanya itu sering. Dan kita kekeluargaannya sangat bagus sih kalau di Hima. Gitu sih Pak. Coba kalau ya untuk di hima administrasi publik sama sih seperti administrasi bisnis, kita keluarnya sangat bagus. Terus kita belajar bagaimana cara berorganisasi yang lebih baik juga. Terus rapat-rapatnya. Terus kita ada beberapa kali juga sering ngumpul, entah untuk rapat, entah untuk mungkin ngopi-ngopi, untuk membahas apapun lah tentang organisasi. Jadi kekeluargaannya sangat bagus sih, begitu. Berarti budaya-budaya di sana tuh masih kayak kental gitu ya Pak ya? Budaya untuk para mahasiswanya masih pada kental gitu ya Pak ya? iya masih benar-benar nyatu. Walaupun kita sebenarnya budayanya kan pasti beda-beda. Ada yang dari luar kota, bahkan ada yang dari jauh dari Papua juga ada ya Pak. Tapi kita bisa menyimbangi itu dan mereka masuk ke kita juga bisa menyeimbangkan, bisa mengikuti. Oke, baik. Gimana? Sudah cukup, Angga? Atau Cukup Pak, cukup. ya, saya bantu jawab juga ya, karena memang himpunan ataupun kemahasiswaan masih ada di ruang lingkup kami juga sebagai dosen. Nah, tentunya kalau di bidang kemahasiswaan, terutama himpunan, itu sangat-sangat disupport oleh Visip Unpas, terutama yang berkaitan dengan prestasi. Nah, salah satunya yang tadi saya sudah sampaikan, Kak Renaldi ini kemarin adalah salah satu atlet PON Jawa Barat di cabur sepak bola dan juga aktif sekarang menjadi atlet dan juga aktif sebagai mahasiswa. Jadi tentunya dengan kegiatan-kegiatannya baik di luar perkuliahan, apalagi di perkuliahan, itu tentunya akan didukung sama Visip Unpas dan juga tentunya teman-teman himpunannya. Saya bahkan dapat rekomendasi Kak Renaldi ini dari teman-teman himpunannya, dari kakak-kakaknya. Ini Pak, ada Renaldi atlet, terus juga banyak sekali bahkan sekarang di ilmu hubungan internasional bukan hanya Kak Renaldi, ada Kak Akil Safik juga ya, salah satu kiper Persib dan juga tim nasional. Itu juga kan kuliah di sini dan kita support juga kegiatannya baik di perkuliahan ataupun di kegiatannya di luar, seperti itu. Baik, waktu kita
nampaknya tinggal semenit lagi ya, tapi sebelum kita tutup, kakak mau bacain dulu ya. Ini 10 orang yang mendapatkan hadiah, sebenarnya kurang 1. Silakan kalau mau melengkapi yang 10-nya ya. Ada yang mau ngomong lagi di chat atau dicukupkan? Baik, kalau gitu yang pertama ini Tifa 12 IPSC, betul ya. Terus Firman 12 MIPA apa Firman? Saya lupa tadi. Nanti 12 MIPA D, Pak. 12 MIPA D. Ramdhani 12 MIPA B, ya betul. Niketut 12 MIPA C, Angga 12 MIPA A. Kemudian yang dari chat yang tadi saya bacakan ada Zahra 12 MIPA, ini lupa juga, nanti saya cek kembali ya. Ada Cantika 12 MIPA A, pokoknya yang merasa bertanya tadi ya yang saya sebutkan. Sekar yang tentang KS kelas 12, saya lupa juga, mohon maaf. Dewi 12 IPS C ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin kami akan menutup tentunya dengan ajakan kepada teman-teman semua, jangan lupa tentunya belajar yang rajin di sekolahnya, di SMA Angkasa terutama, dengarkan apa yang guru-gurunya sampaikan, dan insya Allah ketika nanti kalian lulus ya, tetap sehat, tetap semangat, dan kami di sini FISIP Unpas sudah siap bertemu dengan kalian. Tentunya bertemunya bukan hanya secara jarak jauh saja, tapi kami juga sudah siap bertemu secara tatap muka, karena insya Allah nanti di semester selanjutnya kita akan melakukan pertemuan tatap muka terbatas yang akan diuji cobakan, dan sudah pasti nanti di angkatan kalian kita doakan sama-sama angka COVID-nya juga semakin menurun supaya kita bisa terus bertemu secara tatap muka secara langsung. Ya, kalau gitu terakhir Dea dan juga Renaldi boleh ditutup ajakannya kepada teman-teman SMA Angkasa untuk mungkin bisa diajak bergabung lah bersama kami. Halo semuanya, aku tunggu ya di kampus, terutama FISIP Unpas setelah lulus ya Pak, karena kita bakal tatap muka terbatas, jadi bakal nggak boring gitu. Kalau online kan sedikit boring ya, kalau udah tatap muka kita bisa ketemu langsung di kampus. Ya, untuk semuanya kita tunggu di kampus untuk yang ingin masuk FISIP di Unpas. Terus jangan takut untuk dunia perkuliahan, seru kok, nggak boring, bahkan nanti juga banyak keseruan lain lah yang akan kalian rasakan di sini. Baik, terima kasih. Gitu kakak-kakak di sini ingin menutup tentunya dengan sangat-sangat terima kasih atas atensi dan perhatiannya dari teman-teman SMA Angkasa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembalikan ke Ibu Guru. Ibu, terima kasih. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari FISIP Unpas. Semoga teman-teman atau anak-anak dari SMA Angkasa banyak yang berminat ya Pak. Insya Allah informasi-informasi yang disampaikan nanti juga bisa kita tanya langsung ke bagian marketing ya di Unpas Pak ya, jika ada nanti yang info-info berikutnya. Hatur nuhun Bapak, Akang, Teteh sudah bersedia. Hatur nuhun Ibu, sehat-sehat, salam sehat semuanya teman-teman. Iya, mangga Bapak. Hatur nuhun. Ya, terima kasih kepada FISIP Unpas atas informasinya pada seluruh anak-anak kelas 11 dan kelas 12 IPA dan IPS. Masih berlanjut ya. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.